biji cabutan Ya, dari Belobatang. dari Belobatang. Ini Bapak Desa, ini dia masa panennya berapa bulan ini? Ini kita karena dia cabutan, dia menyesuaikan sehingga idealnya dia masuk ke tahun kedua atau ketiga. Oh, begitu. Jadi tahun ini dia memperkuat menyesuaikan dulu. Tahun depan dia akan semakin tegar dan proses pembesaran umbi dilakukan di tahun depan. Ini kan model pemberdayaan masyarakat pasca pandemi COVID nih. Iya. Nah, kira-kira Bapak Desa Belobatang, strategi pemberdayaan untuk masyarakat Desa Belobatang itu diarahkan kemana nih pemberdayaan? Pertama karena identifikasi potensi. Belobatang itu potensinya ya mau bilang potensi pertanian yang menjadi primadona, dan 100% lah penduduk Belobatang 300-an lebih jiwa, sekarang mungkin 320 jiwa karena ada angka kelahiran baru, itu semua adalah petani. Petani. Dan karena itu petani, sektor pertanian menjadi prioritas. Ya, dampak COVID ini kira-kira dengan pendapatan para petani khususnya Belobatang bagaimana? Belobatang ketika tolak ukur saya gunakan BUMDes yang kemarin menggerakkan komoditi misalnya kemiri, dalam 2 bulan itu BUMDes bisa menampung komoditi kemiri saja itu 15 ton kurang lebih. Nah, Itu artinya ekonomi masyarakat Belobatang tidak sedikit terganggu walaupun ada pandemi COVID. Setuju. Petani sebenarnya dia ketika badai COVID, petani sebenarnya eksis, dan kita sungguh meyakini petani tidak mengalami stagnasi ekonomi kecuali pasar saja, pasar yang membuat kelesuan komoditi, misalnya mempengaruhi harga, daya beli pembelinya mulai menurun, itu yang berakibat pada penghasilan. Tetapi nah, bagaimana dengan BUMDes yang Bapak sudah gerakan menangkap peluang dengan situasi pandemi COVID ini? Bagaimana melakukan pemberdayaan dan keberpihakan terhadap gerakan ekonomi masyarakat supaya kelesuan tadi terkait dengan harga dan lain sebagainya bisa teratasi. Strateginya bagaimana? Ke depan itu di fase panen hortikultura, itu BUMDes sudah berpikir soal pasar, marketnya. Dia tidak berpikir lagi mendorong, karena pemerintah dan masyarakat sudah bersinergi untuk melalui Gapoktan, Poktan itu bersinergi untuk memperkuat kegiatan aktivitas petani di lahan. Giliran di bulan fase berikutnya adalah tantangan paling besar adalah pasarnya. Karena pasar ketika pemerintah desa dan BUMDes melalui BUMDes tidak bisa memfasilitasi, maka di situ ada tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan BUMDes akan menurun. Karena komoditi masyarakat yang sudah didorong untuk dibudidaya itu tidak bisa diambil oleh pasar, itu yang paling penting di situ. Bapak Desa yakin bahwa dengan gerak BUMDes kali ini didampingi oleh Bapak Desa yang juga sebelumnya menjadi orang lapangan, kira-kira optimisme terhadap pemberdayaan melalui BUMDes bisa dapat? Kita optimis karena sumber daya BUMDes itu dari waktu ke waktu kita pacu. Dan bagi kita, kalau saya kemarin dalam kegiatan itu, kalau pemerintah dan BUMDes itu gagal memfasilitasi pasar, maka pemerintah dan BUMDes harus mendapat telur busuk dari petani, dan itu adalah tanda gagalnya pemerintah. Dan itu sudah siap? Siap, kita siap hadapi. Bapak Desa, kemarin manajemen BUMDes itu kalau saya pantau Bapak ada kerjasama dengan BUMDes 7 Maret ya, terkait dengan administrasi manajemen. Betul. Bagaimana menurut kita Bapak? Melakukan kunjungan ke BUMDes Hadakewa 7 Maret untuk proses awal pembelajaran, dan memang banyak hal yang diseringkan, dan saya pikir BUMDes 7 Maret itu bagian dari proses yang mereka sudah cukup baik.
kita harus saling memotivasi, harus saling belajar supaya dari waktu ke waktu kita juga harus, bahkan 7 Maret itu harus lebih banyak di Lembata. Begitu. Bapak Desa, kemarin 7 Maret itu dengan brand potensinya adalah ikan. Ya. Sementara Belo Batang dengan pertanian. Ya. Apa ada kiat-kiat dua desa, baik itu Kepala Desa Hadakewa dan Kepala Desa Belo Batang dalam menanggapi dua potensi yang berbeda ini? Ya, pembicaraan sudah ada secara personal antara BUMDes dan pemerintah, dua desa. Hadakewa sedang menggalang pengembangan sektor pariwisata sepadan pantainya, dan di situ akan ada kuliner. Kami dalam pembicaraan belum ditindaklanjuti dalam MOU, tetapi gagasan awal sudah ada untuk mengisi kuliner di sepadan pantai sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Hadakewa. Seluruh komoditi berkaitan dengan misalnya kerupuk dan sebagainya, bahan bakunya kita siapkan dari Belo Batang. Dan itu potensi Artinya pasar. sinyal sudah ada. Sudah ada. Tinggal bagaimana membangun komitmen itu dalam bentuk MOU. Dan memang itulah bentuk salah satu pasar yang kita sedang siapkan. Oke. Terima kasih Bapak Desa atas informasi yang bagus. Tetap optimis dan selalu memberikan dorongan untuk masyarakat Belo Batang, mudah-mudahan berubah untuk sejahtera. Oke, terima kasih.